Halo Sobat Book Reading yang berbahagia. Jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku yang berjudul Memaknai Kematian Agar Mati Menjadi Istirahat Paling Indah, karya Jalaluddin Rahmat, cetakan ketiga Juni 2008, diterbitkan oleh Pustaka Iman. Kali ini kita akan mulai membaca bagian pertama mengenai makna dan misteri kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai dengan sebuah riwayat. Dahulu, pada masa Ali Al-Hadi, cucu Rasulullah yang ke-9, suatu hari Ali Al-Hadi mengunjungi orang yang sakit parah. Orang yang sakit itu takut luar biasa menghadapi kematian. Wajahnya resah gelisah, sama sekali tak tampak kedamaian. "Wahai hamba Allah, kamu takut kematian karena kamu tidak memahami arti kematian. Sekarang katakan padaku, andaikan tubuhmu dilumuri kotoran, sehingga kamu merasa tidak enak dan merasakan kepedihan dalam seluruh tubuhmu. Lalu kamu membersihkannya di kamar mandi, sehingga kamu bebas dari kotoran dan rasa sakit itu. Dalam kondisi demikian, apa yang hendak kamu lakukan? Ingin membersihkan diri dari kotoran-kotoran itu, atau kamu enggan mandi dan senang berada dalam kotoran?" Orang yang sakit itu menjawab, "Wahai cucu Rasulullah, saya lebih baik memilih mandi membersihkan diri." Ali Al-Hadi berkata, "Ketahuilah, kematian sama dengan kamar mandi. Kematian adalah kesempatanmu yang terakhir untuk membersihkan kamu dari dosa-dosamu, membersihkan kamu dari keburukan-keburukanmu. Jika kematian menjemputmu sekarang, tak meragukan lagi bahwa kematian itu akan membebaskanmu dari semua derita dan kepedihan, serta akan memperoleh kebahagiaan yang abadi." Setelah mendengar perkataan Imam Al-Hadi itu, orang yang sakit tadi berubah cerah ceria. Kedamaian tampak pada wajahnya. Kemudian dengan cara yang sangat indah, ia menyerahkan dirinya kepada kematian dengan penuh harapan akan kasih sayang Allah. Ia menutup matanya karena telah melihat kebenaran dan segera menemui tempat tinggalnya yang abadi. Di sini ada satu makna kematian yang diajarkan oleh orang-orang suci sepanjang sejarah dan bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kematian sebagai proses penyucian. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, sebuah kitab yang terdiri dari 3 jilid dan khusus menafsirkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada bab tentang taubat, bercerita tentang at-tamhis, proses pembersihan atau pemutihan yang mencerminkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dulu kita berasal dari Allah dalam keadaan suci, kemudian kembali kepadanya mestinya dalam keadaan suci pula. Sebagaimana anak-anak yang meninggalkan rumah setelah mandi, kita bermain-main di halaman dunia ini. Waktu mau balik lagi ke rumah, kita sudah kotor dan carut-marut penuh debu. Kotoran itu membuat kita gatal sekujur tubuh kita, dan kuman-kuman melekat tak mau meninggalkan kita, kecuali kalau kita mandi membersihkan diri. Allah yang Maha Kasih juga tidak mau menerima kita sebelum kita kembali dalam keadaan suci. Dalam salah satu ayat Quran, Allah menegaskan, "Aku akan hidupkan kamu sebagaimana dulu aku hidupkan." Sebagaimana kita datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci, kita seharusnya kembali ke hadiratnya
dalam keadaan suci pula. Proses at-tamhis, penyucian itu terjadi 3 kali. Karena besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi peluang olehnya dalam 3 episode kehidupan. Pertama, di dunia ini. Kedua, di alam barzakh. Dan ketiga, di alam akhirat. Di dunia ini kita melakukan penyucian diri kita dengan diri kita sendiri. Diri kita artinya tubuh dan ruh kita sekaligus. Nanti kita yang mendapat siksa, tidak hanya ruh, tetapi juga tubuh kita. Ketika kita berbuat dosa, yang kita cemari bukan ruh saja, tetapi juga jasad kita. Ruh kita menggunakan tubuh kita untuk berbuat dosa. Mungkin ruh itu disiksa karena niat-niat buruk dan getaran-getaran dosa yang selalu diukirnya setiap malam. Tapi tubuh itu yang mengaktualkan potensi ruh itu dalam perbuatan. Jadi, kita bisa membersihkan diri kita itu secara sengaja dengan diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan taubat. Saya ibaratkan diri kita itu sebuah mobil. Mobil itu bisa kita bersihkan sendiri, atau kita bisa menyewa orang lain untuk membersihkannya. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Dia menawarkan dirinya untuk membersihkan diri kita tanpa sewa. Inilah proses pembersihan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidup ini, Tuhan tidak henti-hentinya berusaha membersihkan diri kita yang tidak kita bersihkan dengan taubat. Al-Quran menyebut beberapa orang yang tidak diterima taubatnya. Ada dosa-dosa yang tidak kita taubati, misalnya dosa karena terus-menerus kita lakukan, akhirnya menjadi kebiasaan. Kemudian kita memberikan justifikasi terhadap dosa-dosa itu. Akhirnya kita tidak menganggapnya lagi sebagai satu dosa. Konsekuensinya tidak ada perasaan bersalah, dan pada gilirannya tidak ada keinginan untuk bertaubat. Karena itulah saat kita mati nanti, dosa-dosa itu masih mengotori diri kita. Dosa-dosa itu belum dibersihkan dengan taubat. Banyak sekali contohnya, seperti kelompok umat yang memfitnah dan menjelek-jelekan kelompok lain. Memfitnah orang lain itu dosa besar yang mengundang laknat Allah di dunia dan di akhirat. Quran Surat Al-Ahzab 56-57. Mengapa orang berani melakukan dan biasa memfitnah? Mereka bukan saja tidak merasa berdosa, bahkan memfitnah itu mereka anggap sebagai amal saleh. Kami memfitnah untuk menjaga akidah umat, kata yang satu. Kami memfitnahnya supaya orang tidak terpengaruh oleh kesesatannya, kata yang lain. Maka mereka pun memfitnah tanpa merasa bersalah sedikit pun. Dosa-dosa seperti itu berlangsung dalam hidup kita tanpa kita taubati. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang anggota ABRI. Kita menyebutnya oknum. Dia dulu santri dan kini meninggalkan salat. Ia tidak merasa berdosa sama sekali. Mungkin pada awalnya ada perasaan gelisah karena meninggalkan salat. Pada kedua, ketiga, dan seterusnya, perasaan itu berangsur-angsur berkurang sampai akhirnya hilang sama sekali. Sama dengan seorang lelaki yang melamar perempuan, kemudian ia ditolaknya. Pertama kali ia sakit hati, ditolak 2 kali sakit hatinya berkurang. Kalau selalu ditolak, ia tak pernah sakit hati lagi. Demikian pula orang yang berbuat maksiat, lalu maksiat itu menjadi kebiasaan. Tidak ada lagi perasaan berdosa, sehingga merasa tak ada kewajiban untuk melakukan taubat. Banyaklah dosa-dosa yang tidak kita sadari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sebuah doa. Ya Allah,
Aku mohonkan kepadamu ampunan untuk dosa-dosa yang aku sadari dan dosa-dosa yang tidak aku sadari, dosa-dosa yang ku ketahui maupun yang tidak ku ketahui. Biasanya dosa yang tidak kita ketahui tidak pernah kita bersihkan dengan taubat. Dari besarnya kasih sayang Allah, Dia melakukan penyucian diri kita. Penyucian yang datang dari Allah itu disebut at-tamhis. At-tamhis di dunia ini adalah musibah. Bencana-bencana yang menimpa kita itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan, kalau seorang mukmin ditimpa musibah, kelelahan, atau keresahan, atau duri yang melukainya, maka ia menjadi penghapus pada dosa-dosanya. Dan di dunia ini ada beberapa at-tamhis. Kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali dengan sulitnya mencari nafkah yang halal. Dari musibah dan kesulitan mencari nafkah yang halal adalah proses penyucian yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam, ia hidup serba berkecukupan. Setelah masuk Islam, dagangnya mengalami kerugian terus-menerus, maka yang disalahkan adalah Islamnya. Lalu datanglah ia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sudah hilang hartaku, sakit pula tubuhku." Nabi menjawab, tidak ada baiknya seorang manusia yang tak pernah sakit dan tak pernah hilang hartanya. Karena kalau Allah mencintai seorang hamba, maka diberinya ujian dan kesabaran menghadapinya. Kesabaran menghadapi musibah itulah at-tamhis. Musibahnya datang dari Allah. Selain taubat, yang datang dari kita dan dapat membersihkan dosa adalah perbuatan baik seperti bersedekah, mendatangkan kebahagiaan pada orang lain, berkhidmat memenuhi keperluan manusia, melakukan berbagai ibadah seperti haji, puasa, dan zikir. Namun tidak semua dosa bisa dihapuskan dengan ibadah-ibadah di atas. Malah yang paling malang, banyak ibadah terhapus karena dosa-dosa yang dilakukan. Dosa-dosa yang menghapuskan ibadah adalah dosa-dosa sosial. Misalnya, zikir itu bisa menghapus dosa, tetapi ria akan membatalkan seluruh amal zikir itu. Menggerutu dan memaki-maki dapat menghapuskan pahala sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Berkata kotor, menyakiti hati dan berdusta menghapuskan ibadah haji. Al-Baqarah 197. Mengeraskan suara di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika sabdanya disampaikan menghapus seluruh amal kita. Al-Hujurat ayat 40 ayat 2. Kedengkian menghapuskan amal seperti api menghabiskan kayu bakar. Menyakiti tetangga dengan lidah menghapuskan pahala puasa dan sholat malam menurut beberapa hadis yang kita kenal. Ada orang yang ketika maut menjemputnya masih banyak dosa-dosa yang belum terhapus, baik oleh taubat maupun musibah. Umumnya orang yang ahli maksiat itu sehat-sehat. Mereka tidak mendapat musibah, dagangnya untung terus. Kalau berbuat salah, pengadilan pun tak sanggup menuntutnya. Musibah-musibah jarang menimpanya. Sakit jarang menghapuskan dosa yang juga tak dialaminya. Haji pun jarang dilakukannya dan seterusnya. Maka saat kita kembali di pintu kerajaan Tuhan itu, seperti anak kecil tadi, masih penuh kotoran dan debu. Pendeknya, mereka membutuhkan proses penyucian lagi. Maka kematian itu termasuk juga proses penyucian. Imam Al-Hadi mengibaratkan kematian dengan kamar mandi.
Saat menghadapi orang yang takut kematian, ia berkata, "Apakah kamu enggan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuhmu?" Salah satu makna kematian adalah kematian sebagai proses penyucian terhadap dosa-dosa yang tidak bisa kita bersihkan sepanjang hidup kita. Ada sebuah hadis qudsi yang sangat menyentuh. Dulu ada seorang raja yang sepanjang hidupnya hanya berbuat maksiat dan zalim. Kemudian ia jatuh sakit. Para tabib meminta raja agar mengucapkan selamat berpisah saja, sebab ia tak bisa disembuhkan kecuali dengan sejenis ikan. Sekarang ini bukan musimnya ikan itu muncul di permukaan laut. Tuhan mendengar itu, memerintahkan para malaikatnya untuk menggiring ikan-ikan agar muncul di permukaan. Raja akhirnya dapat memakan ikan itu. Ia sembuh. Pada saat yang sama di negeri yang lain, ada seorang raja yang adil, saleh, jatuh sakit. Para tabib juga mengatakan bahwa obat penyakitnya adalah ikan yang sama. Tapi jangan khawatir, sekarang ini musim ikan itu muncul di permukaan laut. Sangat mudah memperoleh ikan itu. Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk menggiring ikan-ikan itu untuk masuk ke sarang-sarangnya. Dan raja yang adil itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Konon, di alam malakut sana para malaikat bingung seperti kita juga. Mengapa doa raja yang saleh itu tidak dipenuhi, sementara doa raja yang zalim itu dipenuhi? Kemudian Tuhan berkata, walaupun raja yang zalim itu banyak berbuat dosa, pernah juga dia berbuat baik. Demi kasih sayangku, aku berikan pahala amal baiknya. Sebelum meninggal dunia, masih ada amal baiknya yang belum aku balas, maka aku segerakan membalasnya, supaya dia datang kepadaku hanya dengan membawa dosa-dosanya. Artinya, sudah tidak ada lagi amal salehnya yang harus dibalas. Demikian juga dengan raja yang saleh itu, walaupun ia banyak berbuat baik, ia juga pernah berbuat buruk. Aku membalas semua keburukannya dengan musibah. Menjelang kematiannya, masih ada dosanya yang belum kubalas. Maka aku tolak doanya untuk mendapat kesembuhan, supaya bila ia datang kepadaku, ia hanya membawa amal salehnya. Ada juga hadis qudsi yang lain yang menjadi my way of life. Sebelum saya sampaikan hadis ini, perlu dulu saya berkisah tentang pengalaman saya. Pada zaman Orde Baru, saya mendapat beasiswa dari Presiden untuk belajar di Australia. Saya berangkat ke Australia dengan bekal janji akan mendapatkan kiriman beasiswa. Tetapi sampai sebulan di sana, beasiswa tidak kunjung datang juga. Maka saya mulai rajin salat malam dan saya membaca Al-Quran hampir setiap ba'da maghrib. Karena saya panik, esoknya saya juga berdoa, bagaimana saya bisa hidup di luar negeri tanpa kiriman tersebut. Besoknya saya pergi ke bank mengecek uang itu. Saya mengecek efek doa itu. Ternyata rekening saya masih tetap seperti semula. Akhirnya sudah sampai pada tahap yang gawat. Saya menghubungi keluarga. Di rumah, saya tinggalkan kendaraan. Tetapi ternyata dipinjam teman saya. Di jalan tol Cikampek, ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Mobil saya hancur sama sekali. Saya waktu itu berkata, Tuhan, Kau ini bagaimana? Saya mohon bantuan-Mu, tetapi malah mobil yang telah Kau berikan, Kau ambil juga. Seperti biasa, kalau doa kita tidak dikabulkan, kita mesti bertanya-tanya dan protes. Lalu saya pikir, ini karena dosa-dosanya. Dosa-dosa itulah yang menghambat sampainya doa kita kepada Allah. Kemudian saya mulai berpikir,
Tapi siapa di dunia ini yang tidak berdosa? Bukankah hanya para nabi yang dijamin tidak berdosa? Kita semua berdosa. Kalau dosa menghalangi terkabulnya doa, kita tidak usah berdoa sajalah. Kebetulan saya mengaji waktu itu sampai pada surah Maryam yang bercerita tentang Nabi Zakaria yang berdoa ingin punya anak. Dia berdoa sejak usia 20 tahunan, setelah menikah sampai usianya 80 tahun. Doanya tidak diijabah segera, dan pada usia 80 tahun itu Nabi Zakaria berdoa begini, "Ya Tuhanku, telah rapuh tulangku, telah penuh uban di kepalaku, tapi aku tidak putus asa berdoa kepadamu." Membaca ayat itu saya tersentak. Nabi Zakaria seorang nabi yang tidak berdosa, tapi Tuhan tidak menyegerakan mengabulkan dosanya. Saya baru berdoa beberapa minggu saja, sudah menggerutu seperti itu. Kebetulan Al-Quran yang saya baca ada tafsirnya, tafsir Al-Mu'in. Di bawahnya ada hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat di atas. Salah satu hadis yang menyentuh saya adalah hadis qudsi itu. Tuhan berkata kepada malaikat, "Di sebelah sana ada seorang hambaku yang fasik, banyak berbuat dosa, berdoa kepadaku, penuhi permintaannya dengan segera, karena aku sudah jera mendengar suaranya." Di tempat yang lain ada seorang hambaku yang saleh sedang berdoa kepadaku, tangguhkan permintaannya, karena aku senang mendengar rintihannya. Setelah membaca hadis itu, saya segera sujud seraya berkata, "Tuhan, bila Engkau senang mendengar rintihanku, terserah Engkau kapan saja Kau penuhi permintaanku." Setelah itu baru aku tenang dan tidak mengecek-ngecek lagi ke bank. Tapi tak lama kemudian saya dapat juga kiriman beasiswa itu. Meskipun demikian, saya sudah pasrah. Asal Tuhan senang pada rintihan doa saya, tidak apa-apa. Di situ juga ada tamhis. Walhasil, kalau ada orang yang setiap doanya langsung diijabah, ia bukan berarti waliullah. Menurut para ahli tafsir, lamanya waktu sejak Nabi Musa berdoa sampai kejatuhan Fir'aun sekitar 40 tahun. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.